Ya Bata dia adik Hana ini sedang menempuh pendidikan grade 2 setara dengan kelas 2. Kemudian yang tengah itu adik Safira, asalnya dari Wonosobo, usianya 14 tahun, kelas 7 atau kelas 1 SMP. Yang paling kiri adik Mesa, asalnya dari Keranggan Temanggung, usianya 16 tahun, kelas 1 SMA. Bapak Ibu, mari kita simak bacaan Quran adik-adikmu. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layali fajr fasyafi wal fajr wal layli idza yashir hafi syari'ah ashabul liti hijr alab taro ay fafa'ala rabbu bi'am. Alhamdulillahi rabbil alamin.
bacaan hafalan ayat suci Al-Quran dari adik-adik santri. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari pemilik kedai rakyat Oma Jadul, Dr. Arif, yang telah berkenan menyediakan waktu, tempat, dan semua uborampe sehingga kegiatan sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pada Dr. Arif, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras sih kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Subhanallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu Muhammad wa sallallahu Rabbi sirah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa bertemu di kedai Oma Jadul. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Terima kasih kepada segenap tim dari Abata, Ustadz Lisin, Ustadzah, dan para santri yang telah hadir di Oma Jadul. Terima kasih kami aturkan kepada para donatur Abata dan hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya yang punya warung ini, nama saya Dr. Arif Supriyono. Sehari-hari saya dinas di Rumah Sakit PKU Temanggung. Mungkin sedikit cerita, tadi sebelum kesini saya harus ke ICU. Ada anak 12 tahun penderita kanker di otak ya. Ini untuk adik-adik tetap semangat ya. Dengan umur itu dia harusnya masih ceria, bisa lari ke sana kemari, tapi qadarullah hanya bisa berkereta aja, dan tangannya itu yang bisa gerak tangan kanan aja. Sudah menjalani operasi 1 tahun yang lalu. Mungkin qadarullah setelah operasi malah tambah memburuk ya. Ini untuk motivasi dan syukur bagi adik-adik santriwati di Abata untuk tetap semangat ya, masih punya diberikan kesehatan, masih bisa lari ke sana kemari, masih bisa teriak-teriak, dan dia untuk bicara juga tidak bisa, pasang saya itu. Ini kesempatan pertama untuk bisa bersilaturahmi dengan para donatur, khususnya donatur Abata. Mudah-mudahan bisa saling menguatkan, saling membantu, menguatkan, terutama nanti dari Abata ada program-program apa, monggo kita saling bagi yang punya rezeki lebih untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk khususnya kepada Abata. Saya sendiri selain dinas di rumah sakit, alhamdulillah aktif juga di relawan kebencanaan ya. Saya alhamdulillah diamanai juga untuk di lembaga resiliensi bencana atau lembaga penanggulangan bencana yang di Muhammadiyah Temanggung, di Muhammadiyah Temanggung. Harapan kami, mohon doanya juga agar Oma Jadul ini bisa berkembang, bisa memberikan manfaat bagi sekitar, khususnya di sekitar Magelang dan Temanggung, bisa semakin berkembang, bisa buka cabang di seluruh kota di Indonesia. Amin. Kita boleh punya mimpi ya. Mudah-mudahan berkat panjenengan, doa panjenengan semua itu bisa terpenuhi atau bisa terkabul. Satu lagi, mungkin saya punya cita-cita pengen punya klinik, tapi untuk doa apa, dan itu biasanya itu di pegunungan. Nah, kalau di Temanggung cocok ya, dengan view gunung, ada villanya, ada homestay-nya. Target saya malah orang-orang luar kota, tapi kalau yang tidak mampu ya kita gratiskan atau free ya kan. Terutama kalau di keahlian saya kan di
rumah sakit ya tentunya masih nggak tuh. Tapi kalau saya sebenarnya buka kedai ini agak nyasar ya. Tapi bagaimana berani kita out of the box, jadi kita itu tidak hanya berkutik di, kalau saya di rumah sakit aja, mungkin suatu saat jenuh atau kalau kita pensiun pengen punya usaha apa, nah, itu kita sudah punya kegiatan. Nah, memang sejarahnya awalnya saya berdiri sendiri membuka awalnya angkringan ya, tapi setelah di jalankan kok angkringan itu ya pertama harus bersaing dengan angkringan pinggir jalan ya. Ketika kita naikkan harganya itu kok kemahalan, nah akhirnya margin keuntungannya jadi kecil. Kemudian alhamdulillah saya menemukan teman yang dia di kuliner, kita kerjasama dan kita bikin konsep kedai rakyat Omah Jadul, tapi makanannya bukan makanan jadul ya, makanannya masih seperti fast food ya, ada nasi goreng, ada ayam goreng. Nah, kita juga menerima catering untuk misalkan wedding atau ulang tahun. Nah, monggo nanti semisal mau kerjasama ke Omah Jadul bisa hubungi dari guru kami. Lewat event ini juga nanti ada lelang dari santri ya. Kemarin ada yang memang malah sudah order, jadi dia buat saya dipesankan ini gambar atau gambar 2 dimensi atau 3 dimensi sebagai branding dari produk. Kebetulan bapak ini pelanggan sini, dia bikin produk untuk meningkatkan protein, jadi masih untuk pasien-pasien yang butuh puasa lama atau pasien-pasien penyembuhan luka itu butuh protein tinggi. Nah, dia dimintakan gambar 3 dimensi atau 2 dimensi ikan gabus. Nah, kebetulan beliau punya produk itu. Nah, mungkin nanti dari ustadzahnya bisa mengarahkan atau membimbing santri-santri yang berprestasi, yang bisa punya keahlian. Memang ustadzah mungkin akan lebih tahu bakat atau keahlian yang terpendam dari santri-santriwati yang dibimbing oleh para staf Abata. Harapan kami mungkin nanti bisa dirutinkan silaturahmi ini, bisa mungkin tiap 1 semester sekali atau berapa bulan sekali, agar donatur Abata semakin banyak. Karena sepertinya Abata kan mau membangun untuk yang putra, kan selama ini masih untuk putri, biar nanti target-target dari Abata juga tercapai. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri cukup sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan untuk Dr. Arif atas sambutannya dan juga kebaikan hati beliau. Kita doakan semoga Allah balas kebaikan beliau dengan kebaikan yang banyak. Berikutnya sambutan dari Abata sekaligus penyampaian materi dan update tentang program-program Abata. Kami mohon Ustadz Lisin waktunya berkenan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waffaqana li ada'i afdali ibadat alladhi yaghfiru dhunubi wa yaghfiru syai'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mabata bi hadhihi ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wasallam bi ashabil awqati wa sa'at wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Arif selaku tuan rumah. Tes. Kembali lagi.
Ibu, kamu undangan maupun hadirat semuanya yang hadir pada sore hari ini, mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu nama masing-masing Bapak Ibu yang terhormat. Juga kepada tim dari Abata, bersama maupun santriwati yang kami cintai. Untuk pertama-tama, mari kita senantiasa mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah barakah ini, di tempatnya beliau yang orang baik yang kita kenal, beliau sudah cukup lama, dan kita bisa bertemu silaturahim dalam sebuah niat baik juga. Semoga Allah berikan aku dari segala kebaikan dari Bapak Ibu ini menjadi sebuah kebaikan yang kemudian menyertai kita semuanya, karena dalam sebuah hasanah itu akan melahirkan kebaikan yang lainnya, dan kita berharap kita digerakkan untuk kemudian berada dalam barisan orang yang selalu dalam kebaikan. Salam dan salam semoga terlimpah selalu bagi junjungan kita semuanya, uswah hasanah kita semua Rasulullah Muhammad SAW. Semoga selawat dan salam segera terlimpah curahkan selalu bagi junjungan bagi keluarga beliau, sahabat beliau, serta semua perjuangan beliau. Semoga kita semua termasuk menjadi umat beliau yang tetap tegak istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, kalimat-kalimat baiknya, dan semoga kita tidak pernah meninggal kecuali kita dalam memegang ajaran beliau, kalimat beliau, dan Allah utama la ilaha Muhammad Rasulullah. Izinkan Bapak Ibu semuanya hadir yang berbahagia sore hari ini. Tadi di browser ada penasihat, kadang saya tadi kata dokter ini waktunya hanya 15 menit untuk di sini. Jadi mungkin sedikit mungkin kemarin ada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Ya, saya yang kemarin hari Kamis pekan yang lalu hadir di sini kita sistem. Saya ingatnya Putri Wahyuni. Yang ada yang lainnya coba. Oh, satu itu bertiga gitu. Cuma bertiga, selebihnya belum ketemu. Artinya barangkali ada satu inspirasi tadi pengennya saya sampaikan, tetapi kalau sudah minggu kemarin sudah disampaikan tentang kisah anak tunarungu, tapi karena banyak yang hadir ternyata ya, sudah banyak yang hadir, gimana? Tidak apa-apa. Kami menyampaikan karena konsepnya hari ini tidak ceramah, kata beliau, Pak, sambutan saja. Kalau ceramah sudah setiap hari Kamis ada ceramah di sini. Hari ini cukup dengan cerita apa saja. Oke, siap. Nah, padahal yang saya ceritakan sudah saya ceritakan Kamis kemarin. Baik, saya akan sedikit mengulang cerita yang kemarin saya sampaikan. Karena beliau berharap nanti ada satu tahapan kenapa kita kemudian berkhidmat di Abata. Mungkin sebelumnya saya akan menceritakan tentang salah satu santri yang ada di sini tadi tilawah ya. Tadi yang tilawah sini bagaimana kisah anak ini, tetapi kita bersyukur hari ini kita dalam satu keluarga, satu kecenderungan dalam hati yang dimana Bapak Ibu kok mau-maunya datang di setiap kajian masjid taklim. Maka saya harus menjawab bahwa di sana sebenarnya ada satu kecenderungan dalam diri kita bahwa kita ingin sebenarnya kita sudah bersama-sama berjuang tentang bagaimana menuju manusia hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, ya dalamnya aman taqwa haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kita sebagai seorang yang beriman, maka kita diminta Allah mengajurkan atau Allah memberitakan sebagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan takwa itulah kita sebenarnya menjadi jaminan kita selamat di dunia dan akhirat. Maka ketika kita ada kisah di mana orang yang bertakwa itu sebenarnya sudah tidak perlu khawatir apapun tentang namanya dunia, tidak perlu khawatir apapun tentang namanya kehidupan dunia. Jadi takwa ketika dipegang, maka kita sebenarnya ada pada posisi level yang begitu tinggi. Kemudian kita sudah sangat percaya dan Allah berfirman bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka ketika kita sangat yakin dengan pertolongan Allah, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi khawatir atau takut tentang kehidupan dunia ini. Dan itu yang hari ini kehidupan kita sebenarnya di dunia itu kan hanya sementara kehidupan abadi itu di akhirat. Maka dalam sebuah konsep tentang kesuksesan hidup,
Saya teringat dengan satu kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu hari beliau sedang mendapatkan laporan bahwa tentaranya ketika itu sedang akan menyerang Persia. Itu ada posisi di mana ini bala tentara yang sudah berada di medan perang, sudah mau berhadapan dengan musuh. Itu ternyata muncul satu semacam minder gitu. Ternyata Persia pengalaman perangnya lebih panjang, senjatanya lebih canggih, jumlah pasukannya lebih banyak. Nah, ini kan dalam tubuh kaum muslim mulai muncul rasa minder, ragu. Nah, waktu itu Umar bin Khattab menulis sebuah surat, yang suratnya menurut saya surat sangat keren banget. Saya tidak akan membacakan surat panjang itu, tapi ada satu poin dalam surat itu yang disampaikan. Beliau ketika menulis surat itu kemudian dikirim kepada panglima perangnya. Waktu itu panglima perangnya membaca, ketika membaca kemudian dibacakan kepada kaum muslimin yang akan berperang, seolah-olah saat itu yang sedang berpidato adalah Umar bin Khattab sendiri. Jadi dalam surat itu salah satu yang berbunyi adalah, saya tidak pernah takut dengan jumlah musuh yang mungkin lebih banyak, pengalaman perangnya lebih panjang, kemudian segala kelebihannya ada di sana, senjatanya lebih canggih dan sebagainya. Yang saya khawatirkan dalam tubuh kaum muslimin adalah ketika maksiat ada dalam diri kalian. Maka ketika kamu berbuat maksiat, apa bedanya kamu dengan mereka? Karena ketika maksiat itu ada dalam tubuh kaum muslimin, maka Allah akan tidak bersama kalian. Tapi ketika kamu berhasil atau bisa mengendalikan, kemudian kamu tidak berbuat maksiat, maka sungguh Allah akan bersama kalian. Dan apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Nah, itu kan keren ya, suatu keyakinan yang luar biasa tentang takwa. Dan ternyata kemudian sejarah membuktikan bahwa kemudian peperangan itu kemudian walaupun dengan segala mungkin itu kan di atas kertas matematika semuanya kalah, tetapi kemudian kaum muslimin dan gemilang bisa menangkan pertempuran itu. Maka di sini kita mestinya menjadikan satu konsep takwa ini menjadi satu konsep yang kita sama-sama pegang erat-erat, yang kemudian kita jadikan ini sebagai software dalam tubuh kita. Sebagaimana Islam ketika hadir di Mekah waktu itu sebuah kota yang mungkin peradabannya belum muncul. Di sebelah barat ada Romawi, di sebelah timur ada Persia. Waktu itu ada dua negara adidaya, kekaisaran ya. Kalau kekaisaran itu berarti ada bukan sebuah raja. Kalau raja hanya memimpin sebuah kerajaan, tapi kalau kaisar memimpin banyak raja, jadi kaisaran. Jadi ada kaisar memimpin raja-raja. Nah, di sebelah barat ada Romawi, di sebelah timur ada Persia. Kemudian Islam waktu itu belum Mekah belum menjadi tempat yang diperhitungkan. Kenapa? Karena tidak punya sumber daya. Mungkin segala sesuatunya terbelakang. Tetapi kemudian Islam hadir, wahyu lewat Rasulullah, hadir lewat wahyu waktu itu hadirnya di kota Mekah. Kemudian masyarakat yang waktu itu mungkin terbelakang, tidak diperhitungkan oleh peradaban dunia, kemudian diinstal dengan software Islam. Dalam Islam itu kemudian salah satu konsepnya adalah tentang takwa. Maka kemudian sejarah membuktikan beberapa tahun kemudian Persia sepertiganya dikuasai oleh Islam. Maka kita ingin segera menyampaikan bahwa kita sebenarnya ketika berkuasa dengan Islam dengan khafah, sebenarnya Islam itu adalah software kemakmuran, software kejayaan, software kedikdayaan. Maka kalau kita mungkin dalam keluarga, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam lembaga apapun, kita jadikan software itu benar-benar software yang melekat, bukan hanya sebuah nama, saya Islam, saya bertakwa, tapi bagaimana ini menjadi konsep hidup kita yang kemudian kita jadikan aplikasikan dalam keseharian. Nah, ini yang mungkin sebagai pesan sederhananya, sebelum izin menyampaikan sedikit inspirasi tentang Abata. Kenapa acara hari ini? Izin Bapak Ibu, hari ini kami membawa santri-santri Abata untuk kemudian punya program apresiasi santri. Jadi santri itu salah satu yang menjadi masalah utama santri tunarungu itu adalah dukungan, kemudian kurang percaya diri. Mereka rata-rata di keluarganya, ketika di masyarakatnya, mungkin di sebelah kampungnya, anaknya tinggal bersama orang tuanya, kemudian ketika keluar
banyak yang kurang beruntung. Kadang teman-teman yang ngetawain, kok nggak bisa bergaul, nggak mudeng, nggak nyambung nih ngobrol, hanya anak cenderung kemudian minder. Itu yang sederhana. Ada yang pada posisi kemudian dibully. Ada bahkan kemarin kita ada wali santri datang dari Bandung, itu mohon maaf ini kami ceritakan, itu sampai mohon maaf orang tuanya kan ini pisah ya, ini sampai semuanya nggak mau menerima. Akhirnya kesimpulannya udah golek gue sebenarnya bisa mampu anak itu kan gitu. Jadi si ibu nggak mau, ayahnya nggak mau, bisa dikatakan apa nih, mungkin pengennya ditaruh di mana yang mau menerima gitu loh. Jadi sebenarnya pesantren sebuah tempat untuk menaruh beban masa keluarganya. Nah, posisi ini menjadikan anak-anak kita kemudian kita nyadari bagaimana Abata ini bisa mengakomodasi bahwa di sini cinta kasih itu benar-benar kita wujudkan, kita kasih support, kita kasih dukungan, kita kasih berikan motivasi agar mereka percaya diri. Salah satunya hari ini kita membawa produk namanya tadi melukis itu apa? Mungkin dia melukis, tapi saya bayangkan kalau suatu hari kita mau ke Magelang, kita mampir warung ini, kemudian tertempel di sini warung. Nah, lihat itu karya kamu di sana, dilihat banyak orang jalan lihat kamu, mereka akan gimana? Wah, itu punya aku loh. Mereka pada senang, iya Kak, suka, sehingga muncul percaya dirinya, muncul bangga mereka, oh ternyata saya juga bisa ya. Iya, kamu tuh hebat. Kami ingin mengatakan kamu hebat tuh harus punya alasan apa ya? Nah, salah satunya dengan karya-karya semacam ini kemudian kita tampilkan, kemudian kita kasih apresiasi, kita kasih mungkin dalam pengajian lagi mereka kita bergiliran gantian tilawah, dan ketika tilawah mereka ternyata orang-orang pada menunjukkan tidak menghina, tapi justru banyak ada yang baik, ada yang kemudian menunjukkan kasih sayangnya. Itu mereka ketika pulang jadi aku ternyata disayang banyak orang, ternyata aku tidak sebagaimana yang lalu-lalu. Nah itu yang ingin kita pupukkan setiap saat. Jadi ini PR kami yang menjadi program kami, bagaimana anak-anak itu kemudian punya kesempatan untuk ya mungkin kalau nanti ada lelang itu mungkin maknanya bukan sekedar transaksi, tapi Bapak Ibu sedang memberikan apresiasi, memberikan harapan, memberikan dorongan, memberikan motivasi, sehingga anak-anak kami mungkin nanti akan jadi aku bisa, punya aku laku. Nah, besok bisa jadi misalkan ada ibu mungkin siapa atau bapak yang mendaki produknya, walaupun mungkin produknya tidak kalah dengan karyanya siapa pelukis yang terkenal Avandi pasti beda, tetapi di sini ada cinta, mungkin semacam itu. Nah, sedikit saya menceritakan tentang satu kisah yang sudah saya sampaikan, tetapi saya selalu menceritakan kisah ini sebagai motivasi. Ada salah satu santri yang di sini namanya, saya sebutnya apa ya Ustazah, Arika tadi tampil ya. Arika itu dari Kediri. Dulu ketika datang ke Abata itu usianya sudah 9 tahun setengah. Sekarang usianya berapa? 19. Oh ya, jadi termasuk santri-santri awal. Nah, waktu datang Bapak Ibu ini nanti ada satu kisah yang membuat saya selalu suka menceritakan ini, karena saya sendiri selalu termotivasi diri saya sendiri dengan cerita ini. Yaitu ketika waktu itu datang ke Abata usia 9 tahun setengah, saya tanya namanya siapa nak? Assalamualaikum. Jawabnya gitu ya. Namanya siapa? Cantik gitu kan. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa anak ini belum pernah mendapatkan asesmen tentang bagaimana berkomunikasi. Saya tidak paham apa yang dia omongin, dia tidak paham apa yang saya sampaikan. Akhirnya kemudian kami menyimpulkan. Kemudian singkat cerita, ayahnya Pak mohon bersabar, nitip putri saya, dan saya belum tentu bulan depan bisa nengok. Nah itu waktu itu ingat saya kata-kata itu ingat, kemudian beliau pamit, tapi maaf bulan depan saya belum tentu bisa nengok, karena ketika saya naik ke sini saya harus libur jualan 2000 itu jualan susu kedelai, jadi pakai gerobak itu di alun-alun jualan. Nah singkat cerita beliau kemudian si anak ini kan belum mudeng ya Bu, konsep mondok itu apa, bahwa mondok itu di lingkungan baru, keluarga baru, orang-orang baru, kemudian tidak hanya 1 hari, hanya 1 jam 2 jam, tapi lama. Mungkin dia belum informasi tentang mondok itu bagaimana belum utuh. Dia senang-senang saja di lingkungan baru awalnya, tapi begitu malam tuh kok apa nggak ada,
besok pagi nggak ada lagi, siang nggak ada lagi, hari berikutnya nggak ada lagi, mungkin mulai saya ini di mana? Kok ini orang-orang baru, ini saya nggak kenal semua, ini siapa? Kok aku sekarang tinggal sama mereka, kan gitu ya? Kan mereka belum, mungkin orang tuanya sudah berusaha menjelaskan, tapi karena bahasanya belum utuh, tidak mendapat informasi itu. Nah itu kemudian kita paham, oh si anak ini ternyata kami. Nah setelah kami itu kemudian kita minta, Pak besok dikirim foto lewat WA anggota keluarganya, difoto kemudian dijelaskan namanya Abi, dari nama kakaknya siapa. Kemudian singkat cerita 1 bulan 2 bulan dia sudah mulai dilatih bisa A I U E O, bukan bisa assalamualaikum, bahkan sudah bisa Al-Fatihah, bisa sebagian bacaan sholat. Kemudian karena sudah di warning Pak, sudah habis waktunya. Jadi kemudian apa namanya? Ketika bulan ketiga beliau ya, gimana kabarnya anak saya? Alhamdulillah, Rasul Pak, Alhamdulillah. Mau dari yang sakit nengok. Kemudian bulan lagi sampai bulan ke-6. Singkat cerita di bulan ke-6 ini beliau sudah WA dan beliau langsung WA-nya, asal pas saya kangen sama anak saya, izinkan besok hari Ahad saya ke Temanggung. Oke, monggo Pak. Singkat harinya itu tiba hari Ahad pagi jam 6 pagi beliau turun dari angkot. Kemudian saya pas nyampe halaman, anaknya juga pas di halaman sama teman-teman lain. Kemudian saya ngabari, bro, itu apinya datang. Dia langsung peduli, api. Anaknya kan kangennya perlahan ya. Si Api juga kangen, 6 bulan nggak ketemu, anaknya 6 bulan nggak ketemu. Kemudian momentum itu adalah yang paling haru itu adalah ketika anaknya begitu kita kabari Api datang, dia langsung lari. Apinya lihat anaknya lari, juga lari, lari. Kalau saya kemarin cerita, kalau saya bawa yang satu ya, kalau bawa HP tak syuting dulu, kayak film India. Itu antara sudah lama nggak ketemu, kemudian ketemu. Nah saat di depan itulah Bu, anak ini kemudian di depan apinya begitu dekat, dia langsung megang tangannya, kemudian bilang apa? Assalamualaikum Abi. Ayahnya langsung teriak apa? Masya Allah Bu, kamu bisa manggil Abi, baru hari ini aku dengar kamu manggil Abi baru pertama kali. Ternyata kata-kata begitu bagi seorang ayah ini begitu sekali, kata Abi, kata salam bagi kita biasa, bagi seorang ayah ini begitu luar biasa. Syukurnya luar biasa sampai kemudian mendoakan dengan berbagai macam doa yang tidak kita minta. Doanya adalah doa untuk ustadzah, doa untuk yayasan, doa untuk para donatur, doa orang-orang yang selalu berbuat baik, dan didoakan semuanya. Nah ini tentunya menjadi sebuah motivasi bagi saya. Ternyata ada anak-anak seperti ini dan kita ingin mendapatkan doa banyak dari orang-orang tua kayak gini. Kita ingin mendapatkan doa banyak dari anak-anak semacam ini. Barangkali ada 1-2 anak yang kemudian dimudahkan oleh Allah masuk surga, maka kita ada di sana lewat doa kita, lewat cinta kasih kita. Mungkin semacam itu untuk sambutannya. Tadi dikasih waktu 15 menit, yang maaf Ibu belum tidak bisa menyampaikan banyak hal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungan, support, kasih sayang dari ibu semuanya, bapak ibu semuanya hadir di ruang hari ini. Semoga memberikan catatan terbaiknya menjadi amal soleh ibu bapak semuanya. Semoga pertemuan ini bukan sebuah pertemuan yang asal selesai, tetapi ada satu bekas, satu dampak, satu amal, yaitu amal soleh, di mana kita kemudian menjadi ada satu wujud harapan kami. Oh ternyata kita silaturahim, karena setiap tahun lalu dinyanyikan 2 hal, insya Allah ditambah rezekinya, ditambah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titik ini dalam ikut Bu Titik. Secara alhamdulillah. Monggo Bu Nur atau Ustazah Asti yang mau jawab. Pernah jadi musyrifah. Atau saya yang jawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Ibu Titi. Saya mewakili Ustazah untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran gitu. Alhamdulillah anak-anak itu sudah bisa membaca huruf Latin gitu. Jadi pada awalnya anak-anak itu kami ajak untuk membaca per suku kata. Jadi anak-anak itu ada yang bawa ikro, jadi mengenal huruf hijaiyah,
awalnya tuh pakai ikro biasa gitu. Jadi itu diulang-ulang membaca alif ba itu tidak cukup 1 atau 2 hari. Jadi setiap anak itu potensinya berbeda-beda. Jadi cara belajarnya juga berbeda-beda. Jadi anak-anak itu setiap kita kasih huruf hijaiyah, kita kasih huruf Latinnya. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian kita tingkatkan lagi pakai juz amal. Anak-anak sudah bisa membaca. Kemudian bawahnya ada tulisan Latin gitu. Ya awalnya kita kenalkan di surat Al-Fatihah, kemudian Trikul itu jadi surat-surat di juz 30 gitu. Alhamdulillah anak-anak yang besar-besar di usia SMP dan SMA sudah menjadi wisudawati juz 30 begitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah anak-anak juga potensi menghafalnya, alhamdulillah Allah berikan kemampuan yang lebih dari kita mungkin ya. Itu anak-anak bisa belajar sendiri. Mereka mengulang-ulang, setiap harinya diulang gitu. Jadi mereka selain kita ketika halaqah gitu, hafalan dengan kita belajar menambah hafalan begitu, anak-anak dengan sendirinya alhamdulillah anak-anak sudah bisa di sela-sela waktunya membaca sendiri begitu. Jadi alhamdulillah Allah berikan kemampuan lebih di anak-anak. Jadi kita tidak yang ngotot gitu ya, susah payah, ayo harus ini gitu. Kita punya target di masing-masing anak, kita punya target. Semisal seperti Arika ini 1 minggunya itu dia bisa menambah 2 atau sampai 4 ayat di setiap hafalannya. Kemudian dia bisa melebihi itu gitu. Jadi dengan sendirinya Allah mengutus para ustadzah abata, kita hanya sebagai perantaranya saja. Jadi Allah memberikan kemampuan anak-anak lebih begitu. Jadi kalau untuk metodenya, kita punya metode sendiri sebenarnya, tapi belum yang paten begitu ya Bu. Jadi karena belum belum matang ibaratnya begitu. Itu namanya metode abata, yang kalau di luar sana bahasa ibunya anak-anak tunarung itu adalah bahasa isyarat. Nah, kami juga tidak menutup kemungkinan gerbangnya juga pakai bahasa isyarat, tapi dengan sudah dimodifikasi begitu. Jadi ada namanya metode abata itu untuk anak-anak yang belum bisa mengucap dari awal. Jadi ada gerakannya sendiri dengan membuka mulutnya juga. Jadi a, ba, ta, sa gitu. Jadi ada metodenya, tapi kami belum berani untuk mempublikasikan begitu. Nggih. Izin untuk mempraktekkan nggih. 5 menit. Mungkin kalau saya adepnya sana, ini Hana namanya. Hana saat ini tidak memakai alat bantu dengar. Kalau saya adepnya sana, saya manggil Hana. Anaknya tidak merespon gitu. Kalau saya berhadapan Hana rumahnya mana? Udah. Ungaran, oke. Hana, coba belajar. Namanya Hana siapa? Hana. Ya, tahu. Hana, Ustaz Asti mau tanya. Nama teman Hana. Namanya siapa? Namanya siapa? Hai.
A. Ya, mungkin seperti itu contoh kecil nggih. Itu cuma tadi saya tanya. Itu contoh sederhana nggih, tanya nama, rumahnya mana, alhamdulillah Hana bisa menjawabnya. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Ustaz Asti. Bagaimana ibu-ibu? Barangkali ada yang pengen belajar Abata atau pengen berkhidmat untuk ngajar di Abata? Monggo nanti bisa menghubungi Ustaz Nur Saum. Ada lagi ibu yang mau ditanyakan atau bapak-bapak? Kalau begitu, mohon izin kami lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu apresiasi karya santri. Apresiasi karya santri ini momennya akan dibawakan oleh Ustaz Nur Saum dan Ustaz Muhlisin. Kami mohon bantuannya Ustaz Nur Saum untuk memandu jalannya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu-ibu, kebetulan mereka mohon izin, Ustadz Lisin sedang berbincang. Jadi sementara menggantikan posisi beliau mendampingi Bunda Nur ya. Bunda Nur ini adalah salah satu pengasuh yang cukup lama di Abata. Jadi beliau sangat hafal sekali sifat-sifat dan karakter anak. Termasuk beberapa lukisan ini juga nanti Bu Nur akan banyak cerita seperti apa prosesnya adik-adik santri kita ini bisa melukis gitu ya. Gimana Bunda Nur? Siap ya kita mencoba menyampaikan hasil karya santri ini buat para tamu undangan sore hari ini Bunda. Terima kasih rawuhipun ayah dan bunda semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Berbahagia sekali ya kami bersama anak-anak bisa berada di hadapan Bapak Ibu semua. Ini yang pertama. Sama ke bapaknya, oh iya. Mohon maaf kita izin berdiri di sini. Yang pertama adalah lukisan hasil karya Ananda Meza. Ananda Meza adalah Qadarullah yatim piatu. Beliau sudah ditinggal oleh bapak ibunya sejak kecil dan punya kelebihan pintar melukis, membuat komik dan hobi membaca sejak kecil. Ya. Sejak dari kelas awal Abata berdiri tahun 2016, Oktober tahun 2016, Meza sudah hobi membaca. Sebenarnya lukisan ini tidak sembarang lukisan, tapi merupakan hasil pengalaman unik dari anak-anak tuli dalam mengekspresikan diri lewat seni. Ya, mohon Bunda dan Ayah mungkin ampun kaget. Kok tuli kasar gitu. Justru mereka itu lebih senang disebut dengan tuli daripada tunarungu. Tuna itu kan kekurangan, cacat, enggak. Mereka adalah anak-anak istimewa, enggak ada kekurangan. Hanya Allah mengambil pendengarannya saja. Jadi mereka sama. Mereka lebih senang disebut tuli. Jadi di dunia ini ada dua golongan ya, golongan manusia dengar dan golongan manusia yang
Allah ambil pendengarannya dengan sebutan tuli. Jadi tidak kasar nggih Bapak Ibu nyun sewu. Ini hasil anak tuli kami. Tadi Ananda Meza dalam kesunyiannya dia menggambar sebuah padang pasir, ya ada pohon kaktus. Ini sebenarnya di senja hari yang cerah. Insya Allah seperti sekarang ya. Iya. Ananda Meza dari sini ya Bun ya? Ada. Kita panggil aja sini. Sini Meza. Biar bunda-bunda yang ada di sini juga tahu ya mana nih Ananda Meza. Sini. Boleh dipegang. Nah ini Ananda Meza sekarang sudah memegang hasil karyanya ya. Nanti dibantu sama Bunda Nur untuk bisa tadi menjelaskan sejarah dan makna yang terkandung dari lukisan apa ini Bu nih? Sebuah senja di padang savana. Insya Allah, senja di padang Ada savana. burung-burung yang sedang berzikir di senja hari atau al-maksurat sore mungkin ya. Seperti itu yang mau pulang ke rumahnya. Bisa menggambarnya sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Masya Allah. Karena hobi ya Bun, karena hobi jadi mudah. Sebentar atau lama? Masya Allah. Merinding ya Bun. Sambil mungkin Meza sambil menggoreskan kuasnya ya, mungkin sambil mengagukan kebesaran Allah gitu ya. Merinding ya Bun. Ustadz Luis, monggo. Ustadz yang paham tentang video dari funding soalnya. Enggak, bukan dari pandemnya. Sebenarnya kita lebih pada bagaimana kita kemudian mencoba memberikan apresiasi sebaik mungkin gitu ya Bu, untuk hasil karya anak kita. Iya betul. Jadi ini bukan untuk siapa-siapa, tapi insya Allah nanti akan kembali ke anaknya ya, ke Abata dan seterusnya. Jadi kita akan sama-sama mencoba memberikan apresiasi terbaik kita ya Bunda-bunda untuk semua hasil karya lukisan yang ada di sini insya Allah. Nah Bunda ini punten ya, kita buka hasil karya Ananda Meza ini di angka 1 juta. Jadi insya Allah nanti tadi ya Bun ya, uang yang bunda-bunda titipkan itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi insya Allah nanti untuk berikan perkembangan yang lebih jauh lagi untuk Abata dan untuk anak-anak kita yang selama ini cukup semangat ya Bun, belajar di Abata. Nah monggo bunda-bunda sekalian, ini boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu ya, atau boleh siapapun yang hadir di ruangan ini yang ingin memiliki lukisan Ananda Meza, silahkan. Ada yang pengen betul atau ada tawaran lain? Bunda, ini tidak harus saat ini juga. Nanti Bunda bisa istilahnya tidak harus saat ini membayarnya gitu ya, tapi bisa transfer atau bisa bulan depan, bisa selonya gitu ya. Tujuan kami adalah tadi ya, mengapresiasi pengalaman unik mereka saat anak-anak tuli mengekspresikan dirinya, seperti itu. Ini adalah lukisan yang paling besar dibuat, yang masih ada kecil ya. Jadi ini sekali lagi lukisan pertama yang segera memang dihadirkan duluan biar bunda-bunda lebih bisa melihat untuk karya-karya yang lain. Maka Bun, ada yang pengen memberikan apresiasi lukisan ini untuk Ananda Meza? Atau ada hal lain yang ingin disampaikan barangkali? Boleh. Ini karena acaranya bebas juga sebenarnya, biar kita lebih cair dan biar Ananda kita juga nanti bisa lebih semangat lagi. Kira-kira begitu. Ada Bunda yang pengen mengapresiasi karya Ananda Meza ini untuk lukisan ini? Kalau tidak ada, kita tidak akan paksakan Om. Nanti biar dibawa pulang lagi sama Ananda Meza. Betul? Ada 1, 2, 3. Atau harganya mau dinaikkan kayaknya gitu. Mungkin kita selingi dengan lukisan yang lain. Oke, boleh. Oke. Ananda Meza boleh. Ini juga masih lukisannya Meza karena memang hobinya melukis dan membaca. Yang kedua ini adalah Bunda mesti udah pirsa ya, gambar apa Bun ini? Bunga matahari ya. Bagaikan cita-citanya Meza cita-cita mau jadi apa?
Masya Allah. Pelukis. Alhamdulillah. Oke, Ya, kita- Meza cita-citanya mau jadi pelukis. Semoga dengan bantuan, dengan amal jariah Bunda bisa mendasari atau memberikan modal dasar dari Meza untuk nantinya jadi pelukis besar. Amin. Gambarannya ya, ini Meza saat menggambar bunga matahari bagaikan dia punya cahaya dalam kesunyiannya. Setiap kelopak-kelopak bunga ini, Meza ada harapan bahwa Meza nantinya akan berguna, akan bisa memberikan manfaat banyak, walaupun dengan kekurangannya. Ya. Itu, Pak Louis. Tadi ya, sudah disampaikan mudah-mudahan sekalian terkait dengan lukisan yang kedua yang dibuat oleh Ananda Meza. Ini bikinnya juga nggak lama ya Bun ya? Lama atau sebentar? Ya. Sebentar atau lama? Lama. Jadi Lama juga sama ya. meskipun hobinya melukis, tetapi proses pembuatannya juga lama. Ini mungkin juga Ustazah yang ada di sini menjadi saksi ya Yang bagaimana lebih kemudian sabar Ananda lagi Meza dalam membersamainya. mendampingi dalam membuat lukisan ini. Baik, mudah-mudahan sekalian untuk mempersingkat waktu ya, karena kehadiran kita di sini, berkumpul kita di sini adalah untuk memberikan semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam mensupport aktivitas Iya. adik-adik kita ya. Maka bunda-bunda sekalian atau bapak-bapak yang ada di belakang, kemudian ini karena posisinya rada bingung kita ini. Lukisan Ananda Meza ini kita buka dengan harga 500.000 rupiah. Monggo, bagi bunda-bunda atau yang berkenan boleh mengacungkan tangan. Ananda Meza boleh dong saya diangkat. Ananda Meza boleh diangkat lukisannya? Ya, sip. Oke, ada, oh, Masya Allah Pun di belakang sana ada bunda kita yang ternyata tertarik ya dengan lukisannya Ananda Meza. Nah, betul dengan bunda siapa Pun? Bunda Cucu, oke. Baik, Bunda Cucu. Ini alhamdulillah Pun, jadi langsung nih nggak begitu lama Iya, ya. iya, Ananda karena Meza. waktunya juga sudah sore ya. Sorry, baru ada yang menunggu juga selain Iya. kita soalnya. Monggo Bunda bisa maju ke depan untuk foto bersama Ananda Meza. Baik, Ananda Meza, ini Bun disampaikan dong ke Ananda Meza, saya belum bisa Oh iya, jelaskan. mau foto. Sama Iya, nih, foto ini sama karena ada ibu yang ibu yang ya. mau bunga. Ya. Oke, nanti Bunda Cucu bisa berkenan untuk maju ke depan atau kita yang ke sana. Ini mic-nya nggak nyampe Mas. Kita ngomong ke sana. Bunda kamu tadi ya, Bunda ke depan nggak apa-apa ya. Oke, matur suwun, Bunda ini sudah berkenan memberikan apresiasi untuk karya Ananda Meza ya. Diambil Nah, sayang, ini boleh nih foto dengan Bunda Cucu ya, nanti bisa diserahkan secara langsung ke beliau. Oke. Bapak Ibu, Bapak kalau berkenan foto sama Ibu juga. Iya. Lukisannya. Baik, boleh dibantu lagi, kita mau ngeluarin berapa Yang lagi? Bu? fotografi, Oh, foto ya? Yang foto mana ya? Iya. Sebentar, oh ketutupan. Sebentar ya Mas ya. Tolong diingatkan ya Mas waktunya. Jam 7.15 kita harus mengakhiri karena masih ada acara lainnya. Satu lagi. Atau Mas, boleh itu lukisan yang di belakang Mas? Bunda-bunda bisa melihat ya lukisan di belakang? Mendaki yang mana kira-kira? Kita tawarkan Boleh secara maju langsung. Bun, monggo, boleh memilih. Oke. Nah, ini juga ini punya siapa nih? Nanda. Nanda. Ada, Nanda Oke, maju. Ananda ada. Nah, ini juga lukisan hasil karya Nanda ya, karena banyak kan bunda-bunda semua ini yang bunga-bunga yang kita keluarin. Nanda itu dari Jawa Timur. Bapaknya seorang dosen, ibunya tadinya mengajar, tapi begitu diamanai anak tunarungu, beliau fokus untuk merawat dan membersamai Nanda sebelum dititipkan ke Abata. Baik, biar tidak lama,
bunda-bunda sekalian, ini karya Ananda Nanda. karya Ananda Nanda, Nanda. karya santri kita di Nanda ya. Lukisannya bunga. Ini apa temanya Bunda? Ini temanya adalah kebahagiaan dalam hening. Masya Allah, Ya. kebahagiaan dalam hening. Jadi temanya adik-adik Berbunga-bunga, kita cukup hatinya dalam. berbunga-bunga ya. Jadi meskipun bahagia. dalam hening, insya Allah adik-adik kita cukup ceria, cukup senang selama di Abata. Senang gitu ya? Insya Allah senang. Baik bunda-bunda sekalian, ini kami buka juga untuk berikan apresiasi untuk Ananda Nanda ya, di angka 500 juga. Ada yang tertarik, kepingin? Sekali lagi bunda nggak perlu khawatir, tidak perlu hari ini, bisa kapanpun. Yang penting sebenarnya peran kita di sini adalah memberikan apresiasi untuk santri kita ya, Ananda Nanda khususnya di kesempatan sore hari ini. Betul ini. Kalau mau ngadap ke sana, bapak-bapak ini fokus nggak ya? Kayaknya bapak-bapak lagi asik dengan bahan cengkeramannya masing-masing nih. Ini kayaknya khusus ke bunda-bunda deh kesempatan kali ini. Ini mohon maaf kalau lewatnya rada bingung, kita juga menghadapnya gitu. Ada bunda-bunda yang mau memberikan apresiasi untuk Ananda Nanda dengan karya bahagia dalam hening tadi ya? Ya. Matan Ibu? 1, 2, 2,5, 2, 3/4, 3, dada. Baik. Sekali lagi kita tidak akan memaksakan, sekali karena memang waktu kita juga semakin sore. Ananda maaf ya sayang, belum bunda-bunda belum ada yang tertarik, insya Allah lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama atas kita melihat bahwa ada kelebihan, ada kekurangan. Kita perlu ada bisa memberikan satu kelebihan, maka yang kekurangan ya kita harus syukuri, kelebihan harus kita syukuri. Untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna Rabbi fili wa li walidayya wa kama rabbayani saghira. Rabbi zidni ilma Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal subhana rabbi izzati amma yasifun wa salamun